Ruang baca. Cinta memeluk luka. Bab 6. Crescendo kelima. Sesak. Subbab 6.14 Asing. Edisi 5 Februari 2026. Aku akan membacakan cerber ini di subbab 6.14 yang berjudul Asing, yang merupakan orisinal karya Pratsna Paramita E.A. Teman, keluarga seharusnya adalah lingkungan terdekat kita yang paling kita kenal, bukan? Tetapi itu tidak terjadi pada Cinta Larasati. Situasi asing apakah yang ia alami? Perasaan berjarak apakah yang dia rasakan? Mau tahu? Yuk dengarkan Crescendo kelima, Sesak. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Tapi ruang sempit itu mencekikku. Kusimpan semua rasa mengendap di hatiku, hingga sesak menghimpit jiwaku. Ku panggil namamu dalam anganku. Ku temukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.14 Asing. Sudah 8 hari berlalu, Papa, Tante Ratna, dan Bobby pergi ke Salatiga. Tidak sekalipun Papa menelepon Cinta menanyakan kabar Cinta dan adik-adiknya. Seperti biasa, selalu ada jarak di antara mereka. Hari ini mereka pulang, tepat di hari pertama Cinta masuk sekolah lagi setelah sembuh dari sakitnya. Sebenarnya Cinta ingin secepatnya kembali masuk ke sekolah, tetapi Haryo dan Mbah Pami melarangnya. Mereka meminta Cinta istirahat sesuai petunjuk dokter. Cinta merasa lebih lega di sekolah. Rasa sesak yang sebelumnya menghimpitnya karena gosip yang beredar mulai agak memudar karena situasi di sekolah mulai kembali normal. Tidak ada lagi yang menatapnya sambil berbisik-bisik, dan Tiara serta Eda juga tidak berani mengganggunya lagi sejak Haryo menegur dan menggertaknya. Haryo yang setia menjaga dan memantau Cinta sangat senang melihat Cinta sembuh dan bisa masuk ke sekolah lagi. Kali ini ia tidak mau menghabiskan waktu di perpustakaan seperti biasa dengan Cinta. Haryo mengajak Cinta ke kantin dan memintanya tidak melewati jam makan karena ia mau Cinta tetap fit. Cinta tersenyum melihat cara Haryo menjaganya. Seminggu ini aku tidak mengizinkan kamu pulang jalan kaki ataupun naik metro mini, Cinta. Aku yang akan mengantarmu pulang.
Haryo berkata dengan wajah yang serius. "Jangan Haryo, nanti ketahuan Pak Kadir kalau..." Belum selesai Cinta bicara, Haryo sudah memotongnya. Ada keteguhan hati dalam kalimat Haryo. "Tidak apa-apa Cinta, sudah kuputuskan untuk membiarkan Pak Kadir tahu hubungan kita. Kamu berharga buatku Cinta. Aku tidak mau menyembunyikanmu lagi dari Bunda dan Pak Kadir." Cinta terdiam. Ada keraguan dalam diamnya. Haryo melihat keraguan itu. Digenggamnya tangan Cinta meskipun saat ini mereka sedang di kantin. Cinta membiarkannya, bahkan dibalasnya genggaman Haryo dengan hangat. Haryo tersenyum karena lewat genggaman itu ia tahu Cinta menyingkirkan keraguan dan gadis itu percaya penuh kepadanya. Rasa percaya yang membuat Haryo ingin melindungi Cinta lebih lagi. Rasa percaya yang membuat Haryo merasa mampu. Pak Kadir menunggu di mobil dengan rasa penasaran. Ini pertama kali ia bisa melihat Cinta dari dekat. Biasanya Pak Kadir hanya bisa diam-diam mengamati dari kejauhan saat Haryo berjalan pulang bersama dengan Cinta. Selama ini Haryo selalu beralasan main ke rumah Wisnu setiap kali mengantar Cinta. Tetapi Pak Kadir tidak percaya. Karena itu, selama ini ia diam-diam mengikuti Haryo dari kejauhan. Haryo dan Cinta mendekat. Pak Kadir turun dari mobil. "Pak Kadir, kenalkan, ini Cinta, pacar Haryo." Haryo berkata tegas. "Oh iya Mas Haryo, wah cantiknya pacar Mas Haryo," kata Pak Kadir. Cinta tersenyum ke arah Pak Kadir. "Terima kasih Pak Kadir. Kenalkan, saya Cinta Larasati," Cinta berkata dengan lembut dan sopan. Haryo membukakan pintu mobil buat Cinta. Lalu Haryo duduk di samping Cinta. Sepanjang perjalanan, Pak Kadir mengamati Cinta lewat kaca spion kabin mobil. Pak Kadir tersenyum sendiri melihat sikap Haryo yang terus menggenggam tangan Cinta di mobil. Cinta nampak malu. Gadis yang sangat cantik, Mas Haryo pintar pilih pacar. Anaknya juga lembut dan sopan, gumam Pak Kadir dalam hati. Sampai di rumah Cinta, Haryo langsung pulang karena dilihatnya Bobby sedang mengutak-atik motornya di teras rumah dan Cinta tidak mau mengobrol di teras seperti biasa jika sedang ada Bobby. Cinta langsung masuk ke dalam rumah tanpa menyapa Bobby karena hingga hari ini ia masih merasa asing dengan pemuda itu. Di dalam nampak Papa dan Tante Ratna di meja makan. "Cinta, kata Mbah Pami selama Papa ke Salatiga, kamu sakit nak?" tanya Papa. Tante Ratna tersenyum ke arah Cinta. Cinta mengangguk, tapi ia tidak membalas senyuman wanita
yang juga masih terasa asing di hatinya. Ratna, tolong perhatikan makanan Cinta dan Hanum. Masak yang mereka suka juga. Jangan hanya yang aku suka saja, pinta Papa tanpa menyebut nama Dimas. Siap, Mas, jawab Ratna dengan nada manja. Cinta tidak peduli. Ia melanjutkan langkahnya ke kamarnya. Bagi Cinta, semua itu hanyalah basa-basi. Jarak yang tetap dibiarkan ada di situ. Bagi Cinta, tidak bisa diobati dengan menu makanan harian. Terlebih, sikap tidak peduli Papa kepada Dimas membuat rasa asing di antara mereka tidak terseberangi. Sehingga rasa sesak yang tadi sempat hilang muncul kembali di hatinya. Meskipun sudah tidak menghimpitnya, tetapi tetap tinggal sebagai jarak tanpa nama. Cinta meletakkan tas sekolahnya di meja belajarnya. Hanum nampak sibuk mengerjakan PR-nya, sementara Dimas tertidur di kasur di sudut kamar Cinta. Sekarang ada 2 ranjang di kamar Cinta. Yang satu buat dia dan Hanum, dan yang satu lagi untuk si kecil Dimas. Membuat ruang kamar Cinta menjadi lebih sempit. Mbak, tadi Tante Ratna jemput Hanum ke sekolah sama Mas Bobi. Katanya sekalian belanja, Mbak. Hanum gak suka dijemput dia. Hanum maunya Simbah aja yang jemput Hanum dan Dek Dimas. Bilangin ke Papa ya, Mbak, pinta Hanum pada Cinta. Kenapa Hanum kok gak mau dijemput dia? Tanya Cinta. Soalnya teman-teman pada tanya ke Hanum, itu siapa? Gitu, Mbak. Hanum gak suka ditanya-tanya begitu. Wajah gadis usia 10 tahun itu nampak kesal. Hanum bilang saja dia saudara Papa. Hanum meneruskan kalimatnya sambil tersenyum polos. Cinta tertawa melihatnya. Dipeluknya Hanum dengan gemas. Rasa asing di hati Cinta ternyata juga tersimpan di hati Hanum. Bagi Cinta, Hanum dan Dimas, rasa asing terhadap Tante Ratna, Bobi, dan yang paling menyedihkan terhadap Papa terasa lebih menyesakkan dibandingkan ruang kamar Cinta. Rasa yang memisahkan mereka meskipun tinggal di atap yang sama. Oke teman, dari subbab 6.14 dengan judul asing ini, kita bisa belajar bahwa rasa asing dalam keluarga terjadi ketika tidak ada kepedulian, tidak ada usaha untuk membangun komunikasi yang positif, sehingga jarak bisa terseberangi. Semua relasi membutuhkan effort, membutuhkan keterbukaan untuk membangun rasa di hati, dan itu tidak ada di dalam keluarga Cinta Larasati. Apakah rasa asing itu akan runtuh nantinya? Yuk ikuti terus kelanjutannya ya. Sampai di sini dulu teman. Kita berjumpa lagi di Crescendo ke-6 dengan judul Deru Angin, Kamis depan. Ditunggu ya.
Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.